Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Immanuel Jujur Fernando Gultom. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, dan adapun fakultas saya adalah Fakultas Social Science, dan program studi saya atau jurusan saya adalah manajemen. Dan saat ini saya sedang mengambil yaitu konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Dan adapun di sini saya membuat video, tujuan dan maksudnya adalah yaitu ingin menyampaikan mengenai penjelasan ataupun sosialisasi mengenai PPh 21. Dan adapun mata kuliah yang saat ini ingin saya sampaikan ataupun saya penjelaskan saat ini adalah mata kuliah perpajakan, dan yaitu dosen pengampunya adalah Ibu Maya Masyasyari SE MSI. Dan untuk selanjutnya mari kita dengar ataupun kita simak penjelasan saya mengenai yaitu sosialisasi PPh 21. Baik, jadi sesuai dengan cover yang saya sampaikan tadi yaitu mengenai PPh 21 pribadi karyawan. Jadi saya di sini akan memberitahu ataupun akan menyampaikan yaitu langkah-langkah untuk membuat form ataupun mendownload form PPh 21 yaitu untuk pribadi karyawan yang saat ini saya bahas. Dan sebelum ke sana, saya akan membahas sedikit atau mengulas sedikit yaitu mengenai perubahan zaman sekarang. Kita mengetahui bahwa pemerintah ataupun negara-negara di dunia saat ini telah menggunakan teknologi. Ya, kita juga tahu pada saat ini juga telah berkembang yang namanya teknologi yang namanya The 4.0, bahkan nanti ada yang namanya 5 yang akan nanti mendukung mobilisasi ataupun informasi baik secara skala internasional maupun nasional. Jadi dia berbau memang sudah sangat canggih dan juga sangat jamin bahwa semua orang bisa diakses. Sekarang mudah diakses, bisa di handphone, di laptop ataupun di platform manapun ataupun di media manapun bisa kita lihat begitu. Begitu juga dengan pemerintah yang saya sampaikan di awal, pemerintah juga tidak mau kalah dan juga mau mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya adalah seperti mungkin pembuatan KTP, dan kita tahu bahwa KTP kita sekarang sudah elektronik KTP ataupun eKTP, dan salah satunya juga adalah yaitu adalah pajak. Salah satu yang saya bahas saat ini adalah yaitu PPh 21 pribadi karyawan yang bisa diakses dari aplikasi pajak yaitu yang aplikasi pajak yaitu yang bernama adalah aplikasinya online pajak, dan juga bisa diakses dari website pajak yang bisa di search ataupun di searching dari Google. Di sini saya akan memberitahu yaitu mengenai apa sih yang sebelum dilakukan sebelum melakukan pelaporan PPh 21. Jadi sebelum kita ataupun Anda melakukan pelaporan PPh 21 secara online, tentu saja Anda harus melakukan perhitungan untuk menemukan DPP PPh 21 dan pajak terutangnya di online pajak. Dan yang perlu kita tahu bahwa cara ini adalah tidak repot karena menghitung PPh 21 secara manual yaitu menggunakan Microsoft Excel, sebab online pajak menyediakan fitur hitung otomatis yang mudah digunakan. Jadi kita tidak usah lagi menggunakan manual seperti Excel ataupun perhitungan manual yang kita gunakan, karena aplikasi tersebut sudah canggih, sudah dihitung secara otomatis yaitu dari aplikasi online pajaknya begitu. Jadi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan yaitu cara mudah dan hemat dan langkah-langkah untuk melakukan yaitu mengurus PPh 21 khususnya pribadi karyawan. Yaitu yang pertama adalah menghitung otomatis PPh 21. Apa sih maksudnya? Bagi pengguna baru untuk dapat menghitung PPh 21 secara otomatis, langkah awal yang harus dilakukan adalah mendaftar. Setelah login, selanjutnya pilih menu PPh 21 dan klik tombol plus atau tombol tambah karyawan untuk membuat atau menambahkan data karyawan baru. Lalu selanjutnya adalah kemudian masukkan data pribadi karyawan. Setelah selesai, klik lanjutkan. Setelah kita klik lanjutkan, setelah itu masukkan detail kontrak kepegawaian ataupun perkawinan dan tanggungan agar sistem dapat menghitung dan menentukan PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya karyawan. PTKP tidak kena pajak karyawan ya, maksud saya. Dan penting untuk diingat bahwa karyawan perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak serta tak memiliki perjanjian pemisahan harta dengan suaminya cukup mengisi status pernikahan lajangnya, sebab pajaknya sudah ditanggung oleh suami. Setelah semua itu dilakukan secara detail, kemudian pilih metode perhitungan gaji, yaitu seperti ada gross up, dan juga NIF ataupun net, program BPJS, ketenagakerjaan dan juga kesehatannya. Dan juga tentukan juga tanggal mulai pembayaran dari awal, presentasi preminya, dan juga presentasi premi yang ditanggung oleh perusahaan, dan dasar perhitungan presentasi BPJS, apakah hanya gaji pokok atau
disajikan berikut tunjangan-tunjangan lainnya. Selanjutnya akan muncul pemberitahuan bahwa data karyawan baru telah berhasil dimasukkan ataupun telah berhasil diinput. Aplikasi online pajak kemudian akan menghitung otomatis PPh 21 yang kita punya berdasarkan data yang dimasukkan. Setelah penghitung otomatis dilakukan, klik simpan ataupun save dan ulangi langkah di atas untuk menghitung otomatis PPh 21 karyawan-karyawan lainnya. PPh 21, bila PPh 21 semua karyawan telah dihitung dan tidak ada lagi yang akan diubah, klik finansial perhitungan. Setelah itu, selanjutnya wajib pajak dapat mengirim hasilnya kepada akuntan dengan memasukkan email dan klik tombol kirim. Selanjutnya yaitu jika Anda baru pertama kali lapor PPh 21 online pajak, pastikan Anda memiliki EFIN atau EFIN badan dan mendaftarkannya di menu pengaturan e-filing ataupun electronic filing serta melengkapi profil perusahaan Anda. Dan Anda cukup melakukannya sekali untuk kemudahan seterusnya. Lalu yang kedua yaitu kita membuat ID billing dan juga setor PPh 21 dengan satu klik saja. Apa maksudnya? Setelah kita memperoleh hasil perhitungan, langkah selanjutnya adalah membuat ID billing dan menyetor PPh 21 terutang. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu klik menu, masuk kita ke bagian PPh 21, lalu klik menu setor dan lapor, klik bayar, dan periksa kembali informasi yang dimasukkan. Klik generate e-billing ataupun electronic billing, lalu klik simpan ataupun save. Selanjutnya ID billing akan terisi otomatis di form tersebut untuk melakukan pembayaran. Pastikan saldo pada akun virtual pajak PI kita itu tersedia. Jika saldo kita kurang, lakukan top up terlebih dahulu, setelah itu lakukan pembayaran satu klik fitur pajak pay. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah konfirmasi pembuatan ID billing dan penyetoran pajak dengan klik bayar. Setelah itu bayar dan Anda akan menerima NTPN. Setelah kita melakukan itu, bila wajib pajak memilih melakukan penyetoran di tempat lain, pilih status pembayaran pajak sudah bayar dan isikan NTPN-nya. Setelah kita melakukan hal tersebut, kita masuk yang ketiga, yaitu adalah klik lapor untuk filing PPh 21. Tapi di sini agak sedikit cleanse dikarenakan setelah mendapatkan NPTN-nya, langkah terakhir adalah melakukan e-filing SPT PPh 21. Tapi saat ini pelaporan PPh 21 melalui online pajak sedang melakukan dalam proses perbaikan. Tapi kita tidak usah takut karena kita dapat atau Anda dapat memilih dua metode pelaporan pembayaran pajak, yaitu menggunakan e-SPT dan juga melalui media partner yang bekerjasama dengan SPT pajak. Maka daripada itu, itulah sedikit penjelasan ataupun rangkuman yang saya rangkum, yaitu mengenai penjelasan PPh 21 pribadi karyawan, yaitu cara menginput formnya. Jadi sekian presentasi dari saya ataupun sekian penyampaian dari saya. Jika mungkin ada salah-salah kata ataupun sedikit salah penyampaian, saya mohon maaf dan juga terima kasih kepada Ibu dosen pengampu kami dan juga dosen pengampu saya dan juga buat teman-teman dan juga buat yang menonton, semoga bermanfaat dan terakhir saya ucapkan terima kasih.